Antrian 32. Saya Pak. Ya Ibu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Ibu, silakan duduk. Terima kasih Pak, ini nomor antrian. Ya. Baik Ibu, saya Wilhelmus Labanai, petugas laboratorium hari ini. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Baik Pak, jadi begini. Saya mau masuk di Poltekkes, jadi saya ingin melakukan salah satu persyaratan yaitu tes kesehatan, dan salah satunya adalah dengan tes urin. Nah, saya datang dari Poli Umum, datang ke laboratorium ini untuk melakukan tes urin. Baik Ibu, boleh saya minta surat keterangannya? Iya Pak. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya saya akan mengkonfirmasi data diri Ibu, baik nama, umur, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Ibu. Boleh disebutkan? Nama Melania Taryamaniata, umur 18 tahun, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Kupang 29 Mei 2003, alamat Jalan Manga Jamal, Nekatin 1. Ya, benar sekali Ibu. Di sebelah kiri ada petugas yang akan melayani Ibu. Ini nomor dan surat keterangan. Baik Pak, terima kasih. Ya Ibu. Antrian 32. Saya Pak. Ya Ibu. Selamat pagi. Pagi Ibu, silakan duduk. Terima kasih Pak, ini nomor antriannya. Ya. Baik Ibu, saya Wilhelmus Labanai, petugas laboratorium hari ini. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Baik Pak, saya datang ke sini untuk mengambil tes urin. Boleh saya minta surat keterangan? Baik Ibu, sebelumnya saya akan mengkonfirmasi data diri Ibu, baik nama, umur, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Ibu. Boleh disebutkan? Nama Melania Taryamaniata, umur 18 tahun, jenis kelamin perempuan, lahir Kupang 29 Mei 2003, alamat Jalan Manga Jamal, Nekatin 1. Oke, baik Ibu, sudah benar. Baik Ibu, di sini untuk pengambilan urin Ibu, kami akan menggunakan kad yang kami sediakan. Jadi baik Ibu, untuk pengambilan sampel urin Ibu nanti bisa menggunakan kad ini. Kira-kira urin Ibu bisa ditaruh setengah bagian kad ini. Kemudian setelah selesai urin yang Ibu berikan kepada saya, setelah urinnya sudah terisi setengah Ibu, nanti cupnya bisa diberikan kepada saya. Baik Pak, toiletnya di mana? Toiletnya di sebelah kiri. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih juga Ibu. Permisi Pak. Baik Pak, ini hasil urin saya. Oke, baik. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana dengan hasilnya? Ya Ibu, nanti pengambilan urinnya dihitung dari 2 jam dari sekarang, dan pengambilan sampelnya Ibu bisa ambil di ruang pengambilan sampel di sebelah kanan. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih juga Ibu. 32. Ya Ibu, saya. Selamat pagi Pak. Pagi juga Ibu. Silakan duduk. Terima kasih. Ini nomor antriannya. Terima kasih Pak. Baik Pak, saya atas nama Melania Maniata, selaku petugas laboratorium hari ini. Ada yang bisa saya bantu Pak? Ya begini Ibu, saya sedang mengikuti tes kepolisian, dan dari salah satu syaratnya yaitu tes narkotika. Jadi dari Poli Umum tadi saya sudah berbincang dengan dokter, dan dokter suruh saya untuk bertemu Ibu di ruang laboratorium. Baik Pak, bisa saya minta surat pengantarnya Pak? Ini Terima kasih Pak. ya Ibu. Baik Pak, jadi di sini saya meminta Bapak untuk mengkonfirmasikan data diri Bapak dengan nama, umur, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan juga alamat.
Ya Ibu, nama saya Wilhelmus Labanai, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir 19 Januari 2002, alamat Jalan Tamrin. Baik Pak, terima kasih. Ya Ibu. Bapak bisa duduk tunggu di sebelah kanan, nanti ada salah satu petugas yang akan melayani Bapak untuk melakukan sampel. Baik Ibu. Ini surat pengantarnya dan ini juga nama. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak. Nomor antrian 32. Ya Ibu, saya. Selamat pagi Pak. Pagi juga Ibu. Selamat pagi, Bu. Terima kasih Ibu. Ini nomor antriannya. Terima kasih Pak. Baik Pak, saya atas nama Mailani Maniata. Saya selaku petugas laboratorium hari ini. Ada yang bisa saya bantu Pak? Bu, saya dari ruang registrasi tadi dan saya ingin mengambil urin. Iya. Baik Ibu, saya dari ruang registrasi ingin mengambil sampel urin. Baik Pak, boleh saya minta surat pengantarnya Pak? Ini Ibu. Terima kasih Pak. Ya, Sebelumnya saya akan mengkonfirmasikan data diri Bapak. Bapak bisa sebutkan nama, umur, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan juga alamat. Ibu, nama saya Wilhelmus Labanai, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, umur tempat tanggal lahir 19 Januari 2002, alamat Jalan Tamrin Ibu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, Ibu. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana Bapak mengambil urin sebentar. Di sini saya sudah menyediakan cup. Nanti Bapak bisa ke toilet yang ada di sebelah kiri dengan mengambil urin sampai di setengah cup saja. Setelah Bapak mengambil urinnya, Bapak bisa kembali lagi ke saya. Oke. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih juga Ibu. Permisi Ibu. Ya. Ya ini Ibu. Baik Pak, terima kasih. Ya Ibu. Baik, terima kasih Pak. Ya Ibu, saya boleh bertanya? Silakan Pak. Kira-kira pengambilan hasil sampelnya sekitar jam-jam berapa Ibu? Baik Pak bisa tunggu hasil pengambilannya 2 jam dari sekarang. Bapak bisa tunggu di sebelah kanan dan mengambilnya di ruang pengambilan sampel. Baik Ibu, Terima kasih. Ya. Permisi Ibu. Ya Pak. Nomor antrian 40. Ya Ibu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga Ibu. Terima kasih Ibu. Ini nomor antriannya Ibu. Baik Ibu. Saya Putri Kurniamartan, petugas laboratorium pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Ada Ibu. Begini Ibu. Saya kan dari Poli Ungu Ibu, ada pemeriksaan di sana. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan darah rutin Ibu. Jadi dokter berusaha untuk melakukan pemeriksaan di laboratorium Ibu. Dan Ibu bisa menunjukkan antaranya. Ini Ibu. Dan Ibu, saya akan mengonfirmasi ulang data Ibu. Ibu bisa menyebutkan nama, umur, tanggal lahir, dan juga alamat. Baik Ibu, nama lengkap dari Wisma B, umur 21 tahun, tanggal lahir 9 Desember 2000, alamat di Bali. Baik Ibu. Baik Ibu, untuk pengambilan sampelnya Ibu bisa tunggu di ruang sebelah kiri saya. Untuk pengambilan sampelnya nanti petugas akan mengambil Ibu. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu, permisi Ibu. Nomor antrian 40. Ya Ibu. Selamat pagi. Satu lagi Ibu. Terima kasih Ibu. Baik Ibu, nomor antriannya. Baik Ibu, perkenalkan saya Putri Kurniamartan, petugasnya pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Oh ya Ibu, saya dari ruang registrasi tadi. Jadi ini adalah surat pengantar untuk pengambilan darah Ibu. Boleh saya minta surat pengantarnya Ibu? Boleh Ibu. Baik Ibu, saya akan mengonfirmasi ulang data diri Ibu. Ibu bisa menyebutkan nama, umur, tempat tanggal lahir, dan juga alamat Ibu. Baik Ibu, nama Maria B, umur 21 tahun, tempat tanggal lahir di 9 Desember 2000, alamat di Jakarta. Baik Ibu,
sebelum melakukan pengambilan darah ibu, saya akan menjelaskan cara pengambilan darahnya ibu. Kira-kira untuk pengambilan darah ibu lebih nyaman diambil dari tangan sebelah kanan atau sebelah kiri ibu? Dua-duanya bisa sih ibu, tapi lebih nyamannya di sebelah kanan saja ibu. Baik ibu. Ibu tolong kapalkan tangan ibu. Ya, ibu. Baik ibu, tarik nafas ibu. Baik ibu, tarik nafas ibu. Semangat. Baik ibu, sudah selesai ibu untuk pengambilan darahnya ibu. Terima kasih ibu. Oh ya, untuk hasilnya bagaimana ibu? Untuk hasilnya ibu bisa ambil 2 jam setelah ini di ruang pengambilan sampel sebelah kanan ibu. Oh ya, nanti ibu, terima kasih ibu. Terima kasih ibu. Permisi ibu. Nomor antrian 40. Baik, selamat pagi ibu. Selamat pagi juga ibu. Silakan duduk ibu. Bisa di nomor antriannya ibu. Ya, terima kasih ibu. Dan ibu, saya Maria Desiani Dobe, petugas laboratorium hari ini. Ada yang bisa saya bantu ibu? Baik ibu, tadi saya dari poli umum disuruh ke sini untuk melakukan pemeriksaan darah lengkap ibu. Oh ya, ibu. Bisa saya minta surat pengantarnya ibu? Terima kasih ibu. Baik ibu, sebelumnya saya akan mengkonfirmasi data diri ibu terlebih dahulu. Bisa ibu sebutkan nama, umur, tanggal lahir, serta alamatnya ibu? Baik ibu, nama saya Putri Kurnia Marten, umur saya 18 tahun, tempat tanggal lahir saya Seba 21 November 2003, alamat saya Jalan Emmaus di Lidah. Dan ibu, terima kasih. Jadi sampel yang akan diambil ini adalah sampel darah ibu. Jadi sebelumnya ibu harus ke ruang pengambilan sampel di sebelah kiri saya ibu. Setelah itu nanti petugas akan panggil lagi ibu untuk melakukan pengambilan darah ibu. Baik ibu. Jangan lupa ya ibu, ini dua lagi. Terima kasih ibu. Terima kasih ibu. Nomor antrian 40. Selamat pagi ibu. Selamat pagi ibu. Ya ibu, silakan duduk ibu. Dan ibu, saya Maria Desiani Dobe, petugas laboratorium hari ini. Ada yang bisa saya bantu ibu? Begini ibu, tadi saya dari ruangan administrasi, saya ingin melakukan pengambilan sampel darah lengkap ibu. Oh baik ibu. Bisa saya minta surat pengantarnya ibu? Baik, ibu, terima kasih. Sebelumnya saya akan mengkonfirmasi data diri ibu terlebih dahulu. Bisa ibu sebutkan nama, umur, tanggal lahir, dan alamatnya ibu? Baik ibu, nama saya Putri Kurnia Marten, umur saya 18 tahun, tempat tanggal lahir saya Seba 21 November 2003, alamat saya Jalan Emmaus di Lidah ibu. Dan ibu, terima kasih. Sebelumnya saya akan menjelaskan prosedur pengambilan darah ini. Saya ingin bertanya ibu lebih nyaman pengambilan darahnya itu di tangan sebelah kiri atau sebelah kanan ibu? Sebelah kiri ibu. Oh, sebelah kiri ibu. Baik, ibu, kita akan mulai pengambilan darahnya sekarang ya ibu. Bisa minta tangannya ibu? Bisa ibu. Bisa kepalkan tangannya ibu? Dan ibu, kita akan mulai pengambilan darah sekarang ya ibu. Tarik nafas ibu. Lepaskan pergelangan di tangan ibu, pelan-pelan ke tangan ibu.
Tarik nafas Ibu. Dan Ibu, pengambilan darahnya sudah selesai Ibu. Terima kasih Ibu. Untuk pengambilan sampelnya kira-kira kapan ya Bu? Untuk pengambilan sampelnya dapat diambil 2 jam lagi dari sekarang ya Ibu, di ruang hasil pengambilan sampel Ibu di sebelah kanan saya Ibu. Oke, baik Ibu, terima kasih Ibu. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Iya Ibu. Permisi, selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu, silakan duduk. Oke, terima kasih. Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Ibu, maksud dan tujuan saya datang ke sini untuk melakukan pemeriksaan glukosa darah. Baik Ibu, apakah sebelumnya Ibu sudah mengisi formulir di tempat registrasi? Sudah Ibu. Baik, mohon maaf ya Ibu, apakah saya bisa meminta formulir yang telah diisi? Boleh Ibu, silakan. Baik Ibu, saya akan mengkonfirmasi ulang data diri ya Bu. Nama Ibu Novita Aksamina, umur 40 tahun, alamat Tabun Manulai 2, jenis pemeriksaan glukosa darah. Apakah betul Ibu? Betul Ibu. Baik, jadi sedikit penjelasan ya Ibu terkait dengan pemeriksaan glukosa. Pasien itu sudah dianjurkan harus melakukan puasa. Jadi sebelum pengambilan darah, pasien sudah berada dalam kondisi berpuasa minimal 8 jam. Dan selama berpuasa, pasien tidak boleh makan atau minum kecuali air putih. Kenapa saya harus berpuasa Ibu? Karena kandungan gizi yang berada dalam makanan dan minuman akan diserap ke dalam aliran darah sehingga dapat memberikan dampak langsung terhadap tingkat glukosa darah. Jika tidak berpuasa, maka pemeriksaan yang dilakukan itu Ibu akan mengeluarkan hasil yang kurang akurat. Mohon maaf Ibu, tapi saat ini saya belum berpuasa. Baik, Ibu bisa datang kembali besok dengan keadaan sudah berpuasa sesuai dengan prosedur yang telah dianjurkan Ibu. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Permisi. Permisi Kak. Selamat pagi Kak, silakan duduk. Terima kasih. Apakah ada yang bisa saya bantu Kak? Iya ada Kak, saya mau memeriksa penyakit asma saya Kak. Apakah sebelumnya sudah ada surat rujukan dari dokter Kak? Iya ada. Boleh saya minta dengan kisnya Kak? Apakah betul ini dengan Nona Belandini Utamitoi? Iya betul. Umur 18 tahun? Iya betul Kak. Baik Kak. Mohon tunggu sebentar ya Kak, kami akan mempersiapkan alat pemeriksaan. Baik. Selamat pagi Bu. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Saya ingin memeriksa gula darah saya di sini. Sebelumnya apakah ada rujukan dari dokter? Boleh saya minta rujukannya Ibu? Apa benar ini dengan Ibu Sherly? Iya. Mohon maaf Ibu, sebelumnya apakah Ibu sudah melakukan puasa selama 8 jam? Sudah. Baik. Mohon tunggu sebentar Ibu, kami akan mempersiapkan segala sesuatunya. Ya. And it goes a little something like Selamat siang Ibu. Selamat siang, silakan duduk. Terima
Perkenalkan Ibu, nama saya Estelina Huan, saya petugas registrasi. Ibu ingin melakukan pemeriksaan apa? Pemeriksaan kolesterol, Ibu. Ibu datang melakukan pemeriksaan ini atas keinginan sendiri atau ada surat rujukan? Ada surat rujukan, Ibu. Boleh saya lihat Ibu? Boleh, Ibu. Atas nama Ibu siapa? Ibu Ejenya Rafulun, Umur? 26 tahun. Alamat? Ini, Pak. Nomor HP? 81 337 124 32. Oke, baik, data Ibu sudah sesuai. Nanti Ibu silakan tunggu di sana. Dari ruang sampling akan memanggil Ibu. Baik, Ibu, terima kasih. Ya, permisi Bu. Ya. Nomor antrian 5. Ya Ibu. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu. Silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Baik, Ibu, saya akan memeriksa kembali identitas Ibu ya. Oke. Ibu atas nama Ibu Nia Rafulun, umur 26 tahun, Ibu. Alamat di Lipa, nomor telepon 081 337 134 782. Ya, betul. Untuk pemeriksaan kolesterol ya Bu. Iya. Baik Ibu, saya siapkan alat dan bahan untuk pemeriksaannya. Ibu bisa lihat sendiri alat yang saya pakai bersifat steril dan sekali pakai. Mari kita mulai sekarang. Baik Ibu, untuk hasilnya Ibu bisa datang kembali pada hari Kamis 3 Maret 2022. Baik Ibu, terima kasih Bu. Iya Bu, sama-sama. Permisi. Selamat siang Kakak. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Esterina Uan dari Poltekkes Kemenkes Kupang, Prodi Teknologi Laboratorium Medis tingkat 1C. Di sini saya akan mewawancarai Kakak tentang diskriminasi kelompok marginal dan seks bebas di kalangan remaja. Sebelum kita masuk dalam sesi wawancara, terlebih dahulu Kakak memperkenalkan diri Kakak. Baik, nama saya Delisi Mega Adu, kuliah di Universitas Kristen Artawacana Kupang, Fakultas Teologi. Baik, terima kasih Kakak. Bagaimana pandangan atau pendapat Kakak tentang kelompok marginal? Baik, kalau menurut saya kelompok marginal itu berarti kelompok yang terpinggirkan, baik itu secara ekonomi, budaya, pendidikan maupun gender. Nah, biasanya yang paling banyak masuk dalam kelompok marginal ini seperti petani, buruh, pedagang kecil, dan juga perempuan. Menurut Kakak, tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi
diskriminasi kelompok marginal? Kalau untuk tindakan atau solusi yang harus dilakukan untuk menghindari atau menghilangkan diskriminasi terhadap kaum marginal yang saya sebutkan tadi, maka yang pertama sebagai masyarakat. Nah, sebagai masyarakat kita hidup dalam satu tatanan, baik secara aturan maupun secara norma adat, kita ada dalam satu lingkup. Nah, untuk itu kita harus melihat bahwa orang-orang yang terpinggirkan atau yang masuk dalam kelompok marginal itu, kita harus melihat dan menerima mereka sebagai orang yang sama derajatnya dengan kita, sehingga tidak ada pembedaan-pembedaan. Nah, hal ini akan menjadi salah satu faktor untuk menghilangkan adanya diskriminasi terhadap kelompok marginal. Kemudian bisa juga dari pemerintah. Pemerintah misalnya melakukan suatu pemberdayaan atau kegiatan atau menyediakan suatu pekerjaan terhadap kelompok-kelompok marginal tersebut. Baik kakak, selanjutnya kita masuk dalam seks bebas di kalangan remaja. Bagaimana menurut kakak tindakan seks bebas yang terjadi di kalangan remaja? Baik, kalau menurut saya dan juga berdasarkan informasi yang sering kita baca ataupun berita, seks bebas dalam kalangan remaja ini tingkatnya sangat tinggi, bahkan mengakibatkan banyak hal, baik secara personalnya dia maupun dalam lingkup sosial. Menurut kakak, faktor apa saja yang menyebabkan seks bebas di kalangan remaja? Tentunya untuk terjadinya seks bebas di kalangan remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, menurut saya faktor-faktor yang menyebabkan itu yang pertama seperti dalam keluarga. Artinya bahwa dalam keluarga bisa jadi karena remaja tersebut kurang mendapat perhatian dari orang tua karena orang tua terlalu sibuk dalam pekerjaan atau sebagainya, sehingga anak tersebut keluar dari rumah untuk mencari perhatian dan kasih sayang dari orang lain. Terus yang berikut adalah lingkungan. Lingkungan di sini artinya bahwa dalam lingkungan pergaulannya dengan teman-teman yang dekat dengan dia. Nah, lingkungan yang buruk tentunya akan menghantar dia untuk masuk dalam hal-hal yang tidak diinginkan seperti seks bebas. Kemudian faktor agama. Nah, agama yang dimaksud di sini karena sejak kecil dia kurang adanya pegangan tentang pendidikan agama, sehingga dia dalam pergaulannya menjadi orang yang tidak punya dasar untuk memilih mana yang harus dilakukan. Menurut kakak, dampak apa saja yang terjadi ketika remaja melakukan seks bebas dan solusi apa yang harus dilakukan? Baik, kalau menurut saya dampak yang bisa dialami oleh remaja adalah yang pertama, dampak secara personal atau untuk dirinya sendiri. Nah, bisa jadi karena akibat seks bebas maka dia hamil di luar nikah. Nah, untuk mengatasi hal ini atau mungkin dia tidak menerima bahwa dia hamil di luar nikah, apalagi masih dalam masa remaja. Jadi kemungkinan yang dibuat adalah bisa melakukan aborsi. Nah, aborsi ini akan mengganggu kesehatannya dia juga. Dan selain itu, dia dalam lingkungan bisa mendapatkan diskriminasi atau dikucilkan oleh orang-orang di sekitar. Karena dalam pergaulan itu tentunya banyak orang tidak menerima keadaannya. Terus dalam pendidikannya, misalnya ketika melakukan seks bebas dan ia masih dalam proses pendidikan, tentu ia akan kehilangan waktu atau kesempatan. Kemudian menurut saya solusi yang harus dilakukan untuk menghindari atau tidak lagi terjerumus dalam seks bebas di kalangan remaja adalah yang pertama, harus memperkuat pendidikan agama sejak dini. Kemudian yang kedua adalah memperkuat hubungan atau interaksi antara orang tua dengan anak di dalam rumah. Dan kemudian yang berikut yakni selektif dalam pergaulan. Jadi di sini memang remaja punya waktu atau masanya untuk berinteraksi dengan teman-teman di lingkungannya, baik di
kampus ataupun di organisasi-organisasi tertentu. Namun dia harus membatasi diri atau selektif dalam memilih siapa teman yang perlu ia dekat untuk berinteraksi, sehingga hal ini akan membuat dia untuk melindungi dirinya sendiri dan menghindari terjadinya seks bebas. Terima kasih Kak Delsi sudah meluangkan waktu untuk diwawancara. Sama-sama Esther, sukses selalu, semangat. Terima kasih Kak, sampai jumpa.